Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gus Ray, teriak Aza. Gus, teriaknya sembari ke ruang tamu. Apa Aza? Balas Gus Ray yang tengah sibuk mengerjakan tugas untuk santrinya. Gus, lihat seragam pramuka ga? Tanyanya. Ga, aduh, kemana sih tuh seragam? Mana jam udah mepet, gumamnya. Kamu taruh di mana? Di koper, kan saya belum beresin ke lemari. Coba dicari lagi, Za. Udah Gus udah, tapi gak ada. Biar aku aja yang cari, ucap Gus Ray yang langsung bergegas ke kamar. Gus Ray sibuk dengan mencari seragam pramuka Aza sementara Aza panik karena jam sudah menunjukkan pukul 7 kurang. Aduh, gimana ini jamnya mepet, ucapnya yang melihat jam. Ini apa? Kalau bukan seragam pramuka, ucap Gus Ray yang memperlihatkan seragam pramuka. Aza langsung mengambilnya, kok bisa ketemu? Ya bisa. Perasaan tadi saya cari gak ada. Makanya kalau cari itu yang benar, jangan gerusah-gerusuh. Namanya panik, udah kesiangan. Suruh siapa tidur lagi. Ngantuk. Alasan. Udah deh Gus, saya mau siap-siap keburu telat, ucap Aza yang langsung saja lari ke kamar mandi. Aza langsung lari untuk berangkat sekolah karena 5 menit lagi jam pelajaran akan dimulai. Dia sudah sampai di sekolahnya dan langsung saja masuk ke kelas. Kenapa sih Za? Lari-lari gitu? Tanya Nia. Takut telat, balas Aza ngos-ngosan. Kamu bangun jam berapa? Sampai telat gini, untung belum dimulai. Jam 6:30. Kok bisa? Bentar Nia, aku mau duduk terus minum, ucap Aza yang langsung duduk di sebelah Nia. Gluk-gluk-gluk. Haus banget Bu, ucap Nia. Segar, ucap Aza yang sudah minum. Udah, tanya Nia. Udah, balas Aza. Kok bisa kamu kesiangan? Atau jangan-jangan Shoot, Aza langsung menutup mulut Nia. Apa sih Za, ucap Nia. Kamu itu yang apa? Pasti mau ngomong aneh-aneh. Mana ada, aku kan cuma tanya kenapa kamu kesiangan. Sebenarnya aku udah bangun dari tadi subuh cuma ketiduran lagi, bangun-bangun lihat jam udah 6:30 aja. Oh, kirain, tapi Gus Ray gak marah. Kayaknya sih marah, soalnya dilihat dari wajahnya kayak sensi gitu lihat aku bangun kesiangan. Syukurin, kurang ajar kamu. Tring, tring, tring. Bel pulang sekolah berbunyi. Bel yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua para santri-santri. Sebelum kembali ke tempat masing-masing mereka diwajibkan untuk salat duhur berjamaah terlebih dahulu karena itu sudah menjadi rutinitas di pesantren. Za, panggil Nia. Apa? Balas Aza yang sibuk mentali sepatunya. Kamu langsung balik? Iya. Gak mau makan siang di pesantren? Gak aku pengen makan di rumah aja. Enak kamu ya Za. Semenjak nikah bisa bebas. Kata siapa bebas? Kata aku. Gak juga Nia. Sama aja aku tetap kayak diatur sama pengurus bedanya sekarang pengurusnya Gus Ray. Ya kan enak, suami sendiri. Ya udah kalau kamu mau, nikah aja sana. Nikah sama siapa? Sama Ustadz Jeffrey. Yang bener aja kamu, Za. Lah kan aku bener, Ustadz Jeffrey itu suka kamu Nia. Dek. Gak mungkin Za, masak Ustadz Jeffrey suka sama aku. Emang kalau Ustadz Jeffrey suka kamu kenapa? Kamu itu cantik Nia, kalem, pinter cowok mana yang gak tertarik sama kamu? Kalau Ustadz Jeffrey suka aku itu mustahil banget, Ustadz Jeffrey itu sepupunya Gus Ray setara dengan Gus Ray. Terus, apa masalahnya? Tanya Aza. Aku cuma seorang santriwati Za. Gak mungkin Ustadz Jeffrey jadi jodoh aku. Gak pantas. Kata siapa? Kamu sama Ustadz Jeffrey cocok tahu. Udah deh Za, kamu ini kalau ngomong ngacok aja. Dibilangin kok, Ustadz Jeffrey itu suka kamu Nia, ucap Aza yang sedikit kesal. Gak mungkin, ucap hati Nia.
Udah deh Za, aku mau balik. Ya udah ayo. Kamu mau balik ke asrama? Ya enggak, aku cuma nemenin kamu sampai gerbang putri aja. Oh, ya udah ayo. Yok. Assalamualaikum, ucap Aza yang kini tengah sampai rumahnya. Krek, lah gak dikunci. Aza langsung saja masuk ke dalam. Kok sepi? Gus Rey kemana ya? Ucapnya yang mencari suaminya. Kruk kruk kruk. Bunyi apa tuh? Hehehe, sepertinya perut Aza lapar sekali nih, ucapnya sembari memegang perutnya. Masak enak kayaknya. Aza langsung saja menuju dapur, sesampainya, dia langsung membuka kulkas untuk mencari bahan yang dimasaknya. Ini Gus Rey gimana sih? Kulkas segede ini gak ada apa-apanya, ucapnya yang melihat kulkas kosong. Kayaknya tuh orang jarang ngurus rumah ini deh, sampai kulkas gak ada isinya. Masa kulkas segede gini cuma ada bumbu sama telur doang, mana cuma 2 butir telur, ucapnya yang memegang 2 butir telur. Apa gue ke asrama aja ya? Buat ambil jatah makan, tapi males makanannya itu mulu. Enaknya dibuat apa ya? Ucap Aza sembari memikir. Aha, Aza punya ide. Aza langsung berinisiatif membuat masakan yang enak. Beberapa menit kemudian makanan yang ia buat telah selesai. Dan dia membuat nasi goreng yang super enak. Nah, jadikan nasi goreng super enak buatan gue, ucapnya. Cus, kita makan. Aza langsung bergegas ke meja makan, ia sangat lapar dan menikmati masakan enaknya itu. Assalamualaikum, salam seorang lelaki yang tampan yaitu Gus Rey. Waalaikumsalam, balas Aza sambil mengunyah makanannya. Sayang, lagi makan apa? Tanya Gus Rey yang sedikit menggoda Aza. Aza melirik sinis Gus Rey, sayang, lebay banget sih, omelnya sembari mengunyah. Gus Rey terkekeh dan menghampiri sembari duduk di sebelah istrinya itu. Wih, nasi goreng, enak nih kayaknya, ucap Gus Rey. Aza tidak merespon apapun. Dia masih sibuk mengunyah makanannya. Dapat dari mana nasi goreng? Tanya Gus Rey. Masak. Kamu masak? Aza mengangguk. Bentar deh, setahu aku di kulkas gak ada apa-apa, Za. Emang, adanya cuma telur sama bumbu makanya saya inisiatif buat nasi goreng. Pinter banget sih si cantik ini, ucap Gus Rey sembari menyentil hidung mancung Aza. Kenapa jantung gue berdetak kencang gini ya? Ucap hati Aza. Aku ikut makan boleh? Tanya Gus Rey. Boleh. Tanpa berlama-lama Gus Rey langsung saja mengambil nasi goreng dan memakannya. Masya Allah ini enak banget Za, ucap Gus Rey. Lebay. Cuma nasi goreng aja sampai kayak gitu. Tapi emang enak loh Za, rasanya tuh kayak beda dari yang lain. Baru tahu. Padahal dulu saya pernah buat kue katanya biasa aja, ucap Aza yang mengenang masa lalu itu. Kata siapa? Aku gak bilang. Gus lah. Nyelekit tahu di hati. Gus Rey tersenyum, maaf ya Za, dulu aku cuma iseng ngomong gitu aslinya emang enak. Heleh. Jangan marah dong, cantiknya aku, goda Gus Rey. Jantung bisa diem gak lu? Nih jantung kenapa sih dari tadi detaknya kenceng amat? Ucap hati Aza. Sering-sering ya Za masak kayak gini, aku suka sama masakan kamu. Ya bisa aja saya masak, masalahnya apa yang mau dimasak orang kulkas kosong jelek gitu. Ya udah nanti kita belanja keperluan kulkas. Beneran? Iya Za. Jam berapa? Tanya Aza. Nanti sore boleh. Oke. Tapi kamu gak ada kegiatan di pesantren kan? Gak ada Gus. Ya udah kalau gitu, nanti sore kita ke supermarket. Ba'da asyar sudah selesai kini semua santri telah selesai melakukan salat asyar berjamaahnya. Gus, ayo kita berangkat, ucap Aza yang sudah siap dengan outfitnya. Gus Rey melihat Aza dan menatap mulai atas sampai bawah, dia heran dengan pakaian yang Aza pakai. Gus. Kok bengong sih, ucap Aza. Gus Rey berdiri dan menatap Aza. Kenapa dah natap kayak gitu, ucap Aza. Ganti Za, perintah Gus Rey. Ganti.
Ganti apa maksudnya? Baju kamu. Ganti. Aku gak suka Za. Gus ini gimana sih? Ini itu outfit yang bagus Gus. Outfit. Mana ada outfit bagus kayak gitu? Hijab dililit di leher gitu kayak orang mau kecekik aja, ucapnya. Terus lihat nih, baju cuma segini parahnya lagi kamu malah pakai celana ketat gini, ucap Gus Ray heran dengan Aza. Gus kok malah roasting saya sih? Ya habisnya kamu pakai gituan. Aku gak mau tahu ya Za, ganti sekarang. Gus, saya itu dari dulu kalau mau keluar kemana-mana selalu pakai outfit kayak gini, ucap Aza yang heran dengan suaminya. Tapi saya gak suka. Terus, Gus suruh saya pakai baju gimana? Gamisan Za, kayak di pesantren biasanya itu. Gak mau, ucap Aza. Kenapa kamu gak mau? Biasanya juga di pesantren gamisan. Malu tahu Gus, kayak emak-emak, malu. Di pesantren kok kamu gak malu? Beda. Itu di pesantren ini mau keluar jadi harus gaya dikit lah. Gak ada gaya-gayaan. Ganti sekarang, aku gak mau tahu. Tep, udah ganti, sekarang. Harus nurut, pintah Gus Ray. Aza menghentak kakinya dan bergegas untuk mengganti bajunya. Aza dan Gus Ray kini sudah berada dalam mobil untuk menuju ke supermarket. Gus Ray melihat Aza dengan wajah yang penuh cemberut, ia tahu Aza pasti marah dan kesal karena dirinya. Kenapa diem aja, tanyanya. Kesel tahu saya Gus, udah siap-siap malah disuruh ganti gamisan, ucap Aza kesal. Aku gak suka kamu pakai baju modelan gitu apalagi hijabnya kayak kecekik gitu. Aza hanya diam dan terus cemberut. Aku heran deh Za, kamu dapat dari mana baju kayak gitu? Bawa dari rumah pas masuk pesantren. Wah, kamu udah berani melanggar aturan pesantren ya? Biarin, sekarang kan bebas dari aturan pengurus. Aku pengurus kamu sekarang ya, Za. Aza memutar bola mata malasnya. Setelah perdramaan outfit, akhirnya mereka sudah sampai di supermarket. Aza langsung saja membeli keperluan yang harus ia beli sementara Gus Ray dia yang membawa trolinya. Gus Ray mau dimasakin apa besok? Apa aja? Repot ini orang. Aku simple Za, kamu mau masak apa aja aku makan. Saya masakin daging babi aja Gus, ucap Aza sembari menatap malas suaminya. Gus Ray terkejut, istighfar Za. Daging babi haram, ucap Gus Ray melihat heran istrinya. Ya habisnya, Gus ditawarin jawabnya apa aja, ucap Aza yang sudah kesal dengan suaminya. Ya udah ayam aja. Aza menahan emosinya, dia merasa sangat kesal. Ayam apa Gus? Ayam itu bisa dibuat apa aja, jangan ngomong ayam aja ntar saya masakin ayam mentah sekalian. Aku bingung Za. Terserah kamu aja. Gimana kalau ayam kecap pedas aja, tanya Aza. Boleh. Ya udah, saya beli bahan-bahannya dulu. Ya, beberapa menit kemudian Aza sudah selesai membeli kebutuhan rumahnya. Udah Za. Ya, ayo kita bayar. Beneran udah. Gak ada yang ketinggalan kan? Udah Gus, masak segini banyaknya masih kurang. Ya mungkin aja. Tanpa berlama-lama mereka berdua langsung saja ke kasir untuk membayar belanjaannya itu. Semuanya jadi 3.560.000, ucap mbak kasirnya. Gus Ray langsung saja memberi kartu ATM-nya untuk dibayar. Gus, mau coklat, ucap Aza dengan suara gemasnya. Coklat, mau coklat itu, tunjuk Aza ke arah coklat. Boleh kan, ucapnya sembari memasang wajah gemasnya. Gus Ray tersenyum melihat tingkah istrinya, boleh. Tanpa berlama-lama Aza langsung menghampiri dan mengambil coklat itu. Tambah ini ya mbak, ucap Aza. Banyak banget, ujar Gus Ray. Emang gak boleh? Ya gak apa-apa, cuma aku takut kamu sakit gigi Za. Aman. Mbaknya sama masnya lucu banget deh, ucap mbak kasir. Aza hanya tersenyum dan Gus Ray hanya diam. Pengantin baru ya, tanya mbaknya. Aza melirik Gus Ray sebaliknya pun. Kok mbak tahu, ucap Aza. Kelihatan,
dari auranya, balas Mbak Kasir tersenyum. Aza hanya terkekeh. Emang pengantin baru punya aura ya? Gumam hatinya. Ini Mbak, Mas, sudah selesai, ucap Mbak Kasir. Makasih ya Mbak, balas Aza tersenyum. Saya doain semoga Mbak sama Masnya langgeng, soalnya kalian itu pasangan yang serasi sampai saya salting sendiri liatnya, ucap Mbak Kasir. Hei, iya Mbak makasih, balas Aza. Serasi apaan? Mbaknya gak tahu sih kalau saya sama dia itu berantem terus. Ucap hatinya. Mereka langsung saja bergegas mengambil barang belanjaan dan bergegas untuk menuju parkiran. Gus Ray kenapa diem mulu dari tadi? Tanya Aza. Gak apa-apa, cuma takut kamu cemburu aja. Cemburu? Tanya Aza heran. Ya, nanti kalau aku balas ucapan Mbak Kasir kamu jadi cemburu. Aza terkekeh geli, ngapain saya cemburu? Bisa aja kamu cemburu, aku gak mau istri kesayangan aku cemburu. Tahan Za tahan, jangan salting, kenapa semenjak gue nikah sama Gus Ray jadi suka salting gini sih? Ucap hatinya. Matahari sudah terbit, hari Minggu ini adalah hari libur yang sangat ditunggu oleh semua santri dan termasuk hari sambangan bagi santri. Oke deh. Bahan-bahan sudah siap semua, Kas langsung buat, ucap gadis cantik yang sedang sibuk memasak. Langsung saja kita mulai step awal. Minggu pagi ini Aza tengah sibuk memasak ayam kecap pedas sesuai yang ia janjikan kemarin kepada Gus Ray. Aza sangat menyukai memasak dari kecil, dia memang jago sekali dengan hal masak. Di tengah kesibukannya memasak, Gus Ray menghampirinya. Za, ucap Gus Ray yang memeluk Aza dari belakang. Aza terkejut dan melepaskan pelukan itu. Apa sih Gus, omelnya? Gak boleh, tanyanya. Gak usah ganggu saya, ketus Aza. Aku cuma pengen liatin kamu masak Za. Gak usah diliatin Gus. Saya itu mau masak. Aku bantuin ya. Gak usah, makasih, balas Aza yang tengah sibuk memasak. Aku pengen bantuin Za, paksa Gus Ray. Gus, saya itu gak mau dibantuin, udah deh mending sekarang Gus tunggu di ruang tamu aja, omel Aza. Gus Ray memasang wajah melasnya kepada Aza, tetapi Aza tidak merasa kasihan. Tunggu di ruang tamu atau saya gak mau masak, ucapnya. Gus Ray menghela nafas, ya sayang, ucapnya sembari menyentil hidung Aza. Aza terdiam. Jangan salting Za, jangan. Ucap hatinya. Beberapa jam kemudian masakan Aza sudah selesai, dia sudah merapikan masakan di atas meja. Akhirnya sudah selesai, ucap Aza. Gus Ray, sudah matang. Ayo makan, teriak Aza. Ya sayang, balas Gus Ray yang baru saja datang. Gus apaan sih, dari tadi sayang-sayang mulu. Emang kenapa? Panggilan sayang itu sunnah Rasul, Za. Tapi gak usah sayang-sayang kali. Kenapa? Aku kan pengen manggil kamu dengan panggilan sayang, ucap Gus Ray yang mendekat ke arah Aza dan menatapnya. Aduh jantung gue, kenapa jadi salting gini sih ditatap? Kenapa sayang, ucap Gus Ray. Gak, ayo kita makan, balas Aza gugup. Gus Ray tersenyum melihat istrinya. Tanpa berlama-lama Gus Ray langsung saja mencoba masakan istrinya itu. Gus Ray mengunyah makanan itu, Masya Allah, ucapnya. Kenapa Gus? Gak enak ya, tanya Aza. Ini enak banget Za, beneran ini enak banget, aku suka Za, balas Gus Ray. Gus beneran suka? Ya aku suka, ini bakalan jadi makanan favorit aku, balas Gus Ray dengan kesibukan mengunyah. Aza tersenyum melihat suaminya yang menyukai hasil masakannya. Kenapa gue bahagia banget ya ketika denger Gus Ray suka masakan gue, kayak beda dari pujian orang lain. Gus Ray melihat Aza yang melamun, Za. Iya, kenapa melamun? Dimakan itu. Ya, Gus, abis ini saya ke pesantren ya, ucap Aza. Ngapain? Tanya Gus Ray sembari mengunyah makanan. Nganterin makanan ke Umi Abah, sama Nia, biar mereka nyobain masakan saya. Ya, tapi aku ikut. Ngapain sih ikut? Ya gak apa-apa,
Cuma pengen ikut aja. Terserah Gus. Makasih ya Za, masakan kamu emang enak banget, ucap Umi. Ya Za, sampai tadi Abah nambah lagi, ujar Abah. Sama-sama Umi Abah, balas Aza. Kini mereka berempat berada dalam ruang tamu. Beruntung kamu Rey, dapetin istri yang pinter masak, ucap Umi. Bukan beruntung lagi tapi beruntung banget, udah cantik pinter masak lagi, goda Gus Rey sembari melirik Aza. Kamu nih Rey, pinter sekali muji istri, ucap Abah. Gimana Rey gak pinter muji, orang istri Rey semasya Allah itu, ucap Gus Rey. Aza mencubit Gus Rey. Kenapa Rey? Tanya Umi. Ini Mi. Aza nyubit Rey. Habisnya Gus Rey gak mau diem, omel Aza. Aku kan cuma muji kamu aja, Za. Tapi mujinya biasa aja. Gak usah berlebihan, malu tahu sama Umi Abah, bisik Aza. Menantu Umi sama Abah malu kalau dipuji berlebihan, ucap Gus Rey. Aza melolotkan matanya karena melihat tingkah Gus Rey. Kenapa harus malu Za? Tanya Umi. Aza terkekeh, gak apa-apa kok Umi. Abah kalau ngeliat kalian berdua itu lucu banget, pasangan yang serasi gitu, ucap Abah. Betul kata Abah, Umi jadi inget masa mudanya kita Abah, ujar Umi. Iya Umi. Masa muda kita persis kayak Aza sama Rey. Lebih serasian kisahnya Rey sama Aza daripada Umi sama Abah, ucap Gus Rey. Bisa aja kamu itu Rey, balas Abah. Abah, Umi Aza ke asrama dulu ya, ucap Aza. Ngapain Za? Tanya Abah. Mau anterin makanan ini ke Nia, boleh kan Bah? Kamu kok tanya Abah? Tanya suami kamu itu Za, ucap Abah. Aza melirik Gus Rey, gak apa-apa. Gak apa-apa, pergi aja, balas Gus Rey. Ya udah Umi Abah, Aza pamit dulu. Ya Za, balas Umi. Abah hanya mengangguk dan tersenyum melihat mantunya. Tunggu Za, ucap Gus Rey. Apa Gus? Gus Rey menyalurkan tangannya, Aza mengerti dan langsung saja menyalaminya. Sementara Umi dan Abah mereka tersenyum melihat anak dan mantunya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika Aza menuju asramanya, di tengah jalan ia melihat Nia. Nia, teriaknya. Nia menoleh, dan Aza berlari menghampiri Nia. Aza, ucapnya. Mau kemana kamu Nia? Tanya Aza. Ke asrama, kenapa emang? Gak apa-apa, nih buat kamu, ucap Aza sembari memberi makanan itu. Apa ini Za? Ayam kecap pedas. Tadi aku masak. Nia langsung mengambilnya, makasih ya Za, masih inget aku aja kamu. Harus dong, baunya enak banget Za. Nanti dicoba ya. Siap. Assalamualaikum, ucap Ustadz Jeffrey yang baru saja datang. Waalaikumsalam, balas Aza Nia. Ustadz Jeffrey, ucap Aza. Nia hanya diam. Ya Za, ngapain Za? Tanya Ustadz Jeffrey. Saya abis anterin makanan buat Nia, Ustadz. Oh, Rey kemana Za? Gus Rey ada kok, dia lagi di dalam. Ustadz Jeffrey hanya mengangguk. Nia, panggil Ustadz Jeffrey. Iya Ustadz, roti pahlawan yang saya kasih sudah dimakan. Sudah Ustadz, gimana? Kamu suka? Suka Ustadz. Aza hanya diam dan menimbrung pembicaraan mereka berdua. Aza, panggil pria yang baru saja datang yaitu Gus Rey. Apalagi si Gus, balas Aza yang melihat suaminya selalu mengikutinya kemana saja. Katanya kamu mau ke asrama, kok ada di sini? Ketemu Nia di sini. Oh, Gus Rey melihat Jeffrey yang tengah berada di sini. Ngapain lo di sini? Tadi gue gak sengaja lewat Rey, ketemu mereka berdua sekalian gue sapa mereka. Buat apa lo sapa istri gue, ucapnya yang melihat dengan tatapan tajamnya. Rey, gue gak cuma sapa Aza tapi Nia juga kali. Cemburuan banget nih orang. Ucap hati Ustadz Jeffrey, lo sama Nia bukan mahram. Gus, udah kali, ucap Aza. Balik Jeff, pintah Gus Rey. Ya ini gue mau balik. Ya udah balik sana. Bentar napa? Nia, panggil Ustadz Jeffrey. Iya Ustadz, saya pergi dulu ya.
Ya Ustadz, cepetan Jeff, ucap Gus Ray. Ya, Gus Ray, balas Ustadz Jeffrey yang sedikit mengejek Gus Ray. Dan Gus Ray menatap tajam Jeffrey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Jeffrey langsung saja pergi, kini tinggal Gus Ray, Aza dan Nia. Gus ini, ucap Aza. Kenapa? Ngapain sih nyuruh Ustadz Jeffrey balik? Salah. Dia itu masih pengen ngomong sama Nia. Gak baik ngomong lama-lama, bukan mahram mereka berdua. Tapi Ustadz Jeffrey itu cuma pengen ngomong Gus. Ngomong itu harus sepentingnya mereka, bukan mahram, gak boleh lama-lama. Betul Za, kata Gus Ray, aku sama Ustadz Jeffrey bukan mahram. Ya udah halalin, ucap Aza. Nia dan Gus Ray terkejut mendengar ucapan Aza. Ngawur kamu itu Za, ucap Nia. Kan betul ya Gus. Kalau bukan mahram ya halalin biar jadi mahram, balas Aza. Tapi aku sama Ustadz Jeffrey gak cocok Za. Kata siapa? Cocok-cocok aja, lagian kamu suka kan sama Ustadz Jeffrey. Nia suka Jeffrey, ucap hati Gus Ray. Ngomong apa sih kamu? Heleh. Udah Za, aku mau balik dulu. Ih malah lari dari kenyataan. Siapa juga yang mau lari, aku mau setoran. Alasan, udah aku mau balik, makasih ayamnya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Za, panggil Gus Ray. Gus Ray ini ya. Dari tadi ikutin saya mulu, omel Aza. Emang kenapa? Aku cuma pengen jagain kamu aja. Jagain. Marah-marah mulu sih, ucap Gus Ray yang menyintil hidung Aza. Gus, apa? Gak usah kayak gitu, ini di pesantren. Emang kenapa? Kita kan udah halal, mereka juga udah pada tahu. Tahu ah, ucap Aza yang meninggalkan Gus Ray. Kok aku ditinggal sih Za? Bodoh amat, teriaknya. Tunggu Za, teriak Gus Ray yang mengejar Aza. Bersambung.